kemudian dari terapi herbal bisa kita gunakan. Mungkin kita kalau ada manjakani dan semuanya dicoba. Oh, ternyata bisa menimbulkan gairah seksual yang lain, tidak ada salahnya. Yang penting kita tetap harus sarankan untuk check up, tetap mungkin apakah herbal yang diminum bisa mempengaruhi ke arah kerusakan fungsi liver atau ginjal. Itu yang betul-betul kita pesankan. Sehingga di sini saya memandang tidak hanya dari segi medis, tetapi kita juga harus fleksibel terhadap mungkin ada masukan dari herbal lain yang memang bisa dan kemungkinan aman dari untuk obat-obat tradisional, kami masih mempersilahkan. Demikian, Pak Heru. Baik. Baik, kita ke penanya berikutnya terkait juga dengan masalah psikologi nih. Dari IPW Segara ya. Ingin bertanya, jika masalah fisik dan psikologi tidak ada masalah, pertanyaannya apa yang menyebabkan wanita di usia 40 tahun hanya bisa sekali? Mungkin maksudnya sudah mulai menurun ya Ya, keinginan hasrat seksualnya. ya, ya. Baik, saya lanjutkan, Pak Bapak Rudi. Silakan, silakan. Baik, jadi begini, untuk wanita mulai usia 35 tahun ke atas itu sudah terjadi penurunan dari hormon kadar estrogen dan testosteron yang ada di dalam tubuhnya menurun. Sehingga apalagi ini sudah 40 ya, mungkin juga ditambah dengan kondisi fisiknya juga yang juga kita harus perhatikan yang dapat mempengaruhi libido, sensitivitas dan kemampuan untuk mencapai orgasme karena sudah adanya penurunan kadar estrogen dan testosteron. Kemudian juga adanya perubahan elastisitas jaringan. Di sini biasanya perubahan pada jaringan vagina dan klitoris ini dapat mengurangi intensitas sensasi seksualnya. Sehingga kadang kalau sudah satu kali berhasil sampai orgasme, biasanya kan sudah lelah. Sehingga kalau mau diulang lagi, mohon maaf, agak agak berat mungkin bagi wanita tersebut. Yang berikutnya adalah karena adanya sirkulasi darah yang juga berkurang. Aliran darah ke organ genital mungkin berkurang dengan bertambahnya usia sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mencapai orgasme lebih dari satu kali. Kemudian juga faktor kelelahan fisik, ya. Kelelahan fisik wanita di atas usia 40 tahun sering mungkin sibuk sekali kehidupannya sehingga lelah dapat mempengaruhi energi dan respon seksualnya. Demikian halnya faktor psikologisnya. Mungkin karena stres, cemas, tekanan pekerjaan maupun keluarga dan kehidupan sehari-hari yang berlebihan, kemudian kondisi psikologi mungkin ada depresi atau rasa tidak terpercaya diri terhadap tubuh sendiri dapat mempengaruhi kepuasan seksualnya. Kemudian fokusnya juga sudah berkurang karena sudah fokus yang tadi akhirnya sekarang sudah nggak mampu. Kemudian juga faktor relasional, komunikasi dengan pasangan. Kurangnya komunikasi tentang preferensi seksual dapat membatasi eksplorasi ataupun variasi dalam hubungan seksual dan juga mungkin durasi atau pola hubungan seksualnya. Jika hubungan seksualnya tidak cukup lama atau stimulasi berhenti setelah orgasme pertama, maka tubuh mungkin sudah tidak mendapatkan waktu yang diperlukan untuk orgasme kedua. Mungkin dan berikutnya juga faktor fisiologis ya, ada perubahan sensitivitas klitoris maupun refractory period, yaitu setelah orgasme tubuh butuh waktu untuk pulih sebelum mencapai orgasme berikutnya. Dan pada beberapa wanita terutama dengan bertambahnya usia maka waktu ini bisa menjadi lebih panjang. Sehingga apa yang bisa dilakukan untuk wanita tersebut? Caranya untuk mengatasi mungkin pertama bisa dilakukan stimulasi yang tepat. Bagaimana caranya? Variasikan jenis stimulan untuk menemukan apa yang dapat mempersingkat periode refraktori dan untuk menjaga gairah tetap ada. Yang kedua, fokus pada foreplay. Foreplay yang lebih lama dan intens dapat membantu meningkatkan peluang orgasme berulang. Yang ketiga, bisa gunakan pelumas. Pelumas dapat mengurangi ketidaknyamanan selama stimulasi lanjutan. Kemudian bisa juga digunakan terapi hormonal. Jika ada indikasi perubahan hormon, maka konsultasi dengan dokter, pertimbangan terapi hormon seperti estrogen maupun testosteron. Yang berikutnya bisa latihan otot panggul, Kegel misalnya. Ini dapat meningkatkan aliran darah ke area genital dan juga membantu untuk memperkuat respon orgasme. Kemudian relaksasi dan mindfulness. Di sini latihan seperti meditasi atau fokus pada pengalaman seksual yang dapat membantu wanita lebih menikmati momen dan mencapai orgasme berulang. Kemudian konseling. Konseling seksual
seksual. Jika masalah ini terkait dengan psikologis atau hubungan, maka terapi pasangan atau konseling seksual mungkin dapat membantu. Demikian dok, mungkin yang bisa kami berikan. Terima kasih. Wah, luar biasa nih. Ini jadi catatan penting nih buat bapak-bapak ya. Harus betul-betul bisa mengerti, memahami. Ya. Betul ya, Pak Dokter Joni ya. Jadi kan banyak nih kalau Saya mereka maunya maju terus ya. ya Jadi saya mungkin ya silakan gimana? menambahkan sedikit saja pada penanya yang pertama tadi, bahwa kelanggengan satu rumah tangga itu bukan saja tergantung pada komunikasi. Komunikasi memang sangat penting. Hal yang primer itu komunikasi, keterbukaan di antara pasangan. Tidak boleh curhat kepada pihak lain, siapapun itu. Apakah sahabat wanita, apalagi sahabat pria, tidak boleh. Itu urusan rumah tangga, itu harus dibicarakan sama suami saja. Ya. Bapak Profesor Lito Wirawan almarhum, psikolog yang terkenal, pernah mengatakan kelanggengan satu rumah tangga itu tergantung pada komitmen, kesetiaan, dan tanggung jawab. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita goyah atau apa kalau kita pegang tiga hal tersebut. Komitmen kita di awal pernikahan seperti apa, kesetiaan kita, dan tanggung jawab kita. Itu karena 5 tahun usia pernikahan biasanya kebosanan atau kejenuhan sudah mulai ada. Kalau kita pegang komitmen itu bisa bertahan. Tidak bisa dibijaksanai dengan mencari suasana baru, pergi berlibur kemana. Suasana yang tidak monoton, yang tidak membosankan, itu bisa membantu juga. Ke Bali atau kemana, ya. Atau ke hotel, berdua sama pasangan kita. Selama kita berpegang pada hal tersebut, saya kira rumah tangga tidak akan goyah oleh terpaan ombak sebesar apapun. Ya. Ya. Yang kedua, mengenai pertanyaan kedua tadi, bahwa usia 40 tahun ke atas kita mulai menurun. Kalau tidak mau menurun, memang bisa menurun karena sudah dijelaskan tadi oleh Bu Haja Yesi. Tapi ada hal yang perlu diketahui bahwa gaya hidup, kalau rajin olahraga, sampai menopause pun masih bisa menikmati orgasme. Sekalipun haid sudah berhenti, tetap bisa menikmati orgasme. Ya, ya perlunya olahraga itu apakah senam, apakah jalan pagi, ya teratur setiap hari. Kalau tidak bisa jalan pagi, setiap hari setiap selesai makan jalan 20 menit. After each meals 20 menit, 20 menit, 20 menit. Sama 1 jam kan. Jangan harus makan langsung duduk, tapi jalan 20 menit. Itu sama dengan jalan 60 menit tiap hari. Seperti itu. Kalau bisa seperti itu dilakukan, kayak hidup yang sehat, ya. Sampai usia lanjut pun masih bisa menikmati orgasme. Saya kira itu seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Baik, sepertinya tidak ada penanya lainnya. Bentar dulu, saya coba beberapa saya close. Ya, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, boleh mengaktifkan kode raise hand atau bertanya secara langsung. Baik, jika tidak ada, kita akan akhiri pembicaraan diskusi atau seminar dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sangat menarik sekali pembicaraan dari dua narasumber yang luar biasa, Dr. Yesi dan juga Dr. Johnny Felix ya. Bicara tentang masalah seksualitas pada wanita yang tentu terkait dengan gangguan, tentu akan mempengaruhi kehidupan
seksual dan rumah tangga secara keseluruhan. Karena ini banyak faktor baik fisik maupun psikologis. Misalnya banyak tumbuh masalah dengan gangguan hasrat, ya, hilangnya minat dalam keinginan berhubungan seksual, atau terkait dengan gangguan rangsangan atau mempertahankan bahkan rangsangan tersebut, gangguan orgasme, ya, kemudian nyeri seperti tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah-masalah penyakit-penyakit seperti apa tadi namanya itu saya jadi lupa. Masalah yang terkait dengan kurangnya masalah pelembab atau mungkin masalah lain di masalah fungsi seksual wanita, ya. Kemudian juga gaya hidup juga menjadi sangat penting tadi di garis bawahi, ya. Misalnya mungkin juga merokok, termasuk juga merokok pasif, alkohol, ya, salah satunya. Kemudian juga banyak hal yang juga ditambahkan terkait bagaimana supaya ini bisa lebih terintegrasi satu sama lain dengan beragam metode-metode pengobatan, ya. Kita juga diperkaya dengan herbal-herbal Indonesia. Silakan, tapi semua harus dikonsultasikan dengan dokter. Ya, obat-obat itu banyak sekali beredar, tapi pastikan bahwa obat-obat yang kita minum itu aman buat kesehatan kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, kita akan memberikan sertifikat kepada kedua narasumber yang luar biasa ini. Kepada Suharyanto, dipersilakan. Silakan, Su. Ya, Suharyanto. Ya, silakan, Su, untuk menyampaikan Ya, sertifikat terima kepada dua. kasih, Pak Rudi, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah mengikuti di seminar PIKTI dengan topik yang menarik, yaitu Integrative Care for Women Sexual Disorder. Sesungguhnya memang masalah-masalah ini adalah suatu masalah yang sangat-sangat penting bagi kita semua, terutama dalam hubungan suami istri dan hubungan keluarga. Karena ketidakmampuan atau suatu kesalahan masalah dari masalah-masalah hubungan suami istri itu akan sangat-sangat membuat keharmonisan di dalam rumah tangga menjadi terganggu. Sebaliknya, dengan hubungan suami istri yang harmonis, maka semuanya bisa terbangun. Urusan keluarga, urusan rumah tangga, urusan-urusan lingkungan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Pastinya kita semua akan sangat-sangat mengapresiasi sekali kepada kedua narasumber yang telah memberikan begitu baik paparannya sehingga kita mendapat pencerahan di dalam masalah-masalah sexual disorder, terutama women sexual disorder. Baiklah, untuk itu saya sama PIKTI mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber. PIKTI akan memberikan tanda penghargaan sertifikat kepada Dr. Haja Yesi Rahmawati, SPOG. Baik, untuk itu Dr. Yesi mohon dapat menerima sertifikat, e-sertifikat dari PIKTI ini atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada kita semua. Amin. Mohon agar sertifikat ini dapat diterima dengan baik, Ibu Yeni. Ya. Terima kasih, Suhu. Saya terima dengan baik, maturun. Iya, terima kasih, Bu. Kemudian sertifikat ini akan diberikan juga kepada Dr. Joni yang Felix Gusianto yang telah luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Baiklah, untuk itu PIKTI memberikan sertifikat ini kepada Dr. Joni Felix Gusianto.
Mohon bisa diterima, Terima kasih. Dr. Terima Joni. kasih, Suruh. Ya, Semoga terima kedua kasih. narasumber ini dapat memberikan pencerahan-pencerahan kembali melalui fikti kepada kita semua. Baik, terima kasih dokter. Dan Terima kemudian kasih. ini fikti akan memberikan kepada Bapak Rudi Suryana sebagai moderator yang luas dan dapat memberikan satu pandangan-pandangan, wawasan-wawasan dari kedua narasumber. Mohon agar e-sertifikat ini Pak Rudi bisa diterima. Terima kasih banyak Suharyanto, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Baiklah, untuk itu kita menyambut e-seminar Fikti yang akan datang seri ke-219 yang akan dibawakan pada hari Minggu 8 Desember 2024 jam 14.30 WIB dengan topik The Role of Mindfulness and Self-Care in Managing Anxiety and Depression. Opening akan dibawakan oleh Dr. Joko Indra Julius, MSI CCHT, speaker oleh Dr. Edi Skandar, PhD, dan speaker kedua oleh Ibu Nita Elvira, LCACC, CET, dengan moderator Dr. Endah Ernawati, EMKes, ACC, CET, dan closing oleh Dr. Willy Japaris, Mars, PhD. Baiklah, Bapak Ibu, demikian pada Bapak Ibu peserta sekalian bahwa e-seminar yang akan datang itu adalah satu topik yang menarik bagi kita semua. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada semua peserta dan saya kembalikan kepada Pak Dr.